Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rizky Andriawan dengan nomor NIM 04976071 untuk prodi Sistem Informasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait tugas 1 untuk mata kuliah Pancasila, di mana di sini untuk tugas 1 bertemakan terkait pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Baik, untuk fokus kita kali ini yaitu membahas terkait proses lahirnya Pancasila melalui BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Untuk yang pertama yaitu terkait sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Di sini yaitu untuk perumusan awal untuk dasar negara Indonesia, di mana peristiwa penting ini terjadi pada sidang BPUPKI yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Di dalam sidang ini, para tokoh bangsa diantaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno membahas dasar negara Indonesia. Untuk puncaknya terjadi pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 dasar negara yang kemudian disebut Pancasila. Di momen ini menjadi awal lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya untuk setelah sidang BPUPKI di sini yaitu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, di mana untuk Piagam Jakarta ini awal dari rumusan Pancasila. Setelah sidang BPUPKI digelar, kemudian dibentuk Panitia 9 untuk merumuskan dasar negara secara lebih konkret. Hasilnya adalah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Piagam Jakarta ini berisi rumusan awal Pancasila sebagai dasar negara. Namun, pada bagian sila pertamanya, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, masih terdapat perbedaan pandangan antara golongan nasionalis dan agamis. Bagi kaum nasionalis, mereka tidak setuju jika agama dimasukkan ke dalam rumusan dasar negara, karena Indonesia terdiri dari berbagai agama dan latar belakang. Selanjutnya, yaitu sidang PPKI, di mana sidang PPKI yaitu awal dari pengesahan Pancasila. Di tahap terakhir ini adalah sidang PPKI yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka. Dalam sidang ini dilakukan perubahan pada sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa, agar dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang beragam. Setelah itu, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara dan dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu terkait persatuan, toleransi, dan musyawarah. Dari seluruh proses tersebut, kita dapat melihat nilai-nilai Pancasila yang sangat kuat. Yang pertama, nilai persatuan, karena para tokoh mengutamakan kepentingan bangsa di atas golongannya. Lalu yang kedua, nilai toleransi, karena adanya perubahan untuk menghargai keberagaman. Lalu yang ketiga, yaitu nilai musyawarah, karena semua keputusan diambil melalui diskusi bersama. Lalu kita sebagai generasi muda yaitu menghargai perbedaan. Kita sebagai generasi muda, saya belajar bahwa perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan, tetapi harus kita hargai. Di zaman sekarang, terutama di media sosial, sering terjadi konflik karena perbedaan pendapat. Jika kita menerapkan nilai Pancasila seperti toleransi dan musyawarah, maka kita bisa menghindari perpecahan tersebut. Jadi kesimpulan dari materi kali ini adalah proses lahirnya Pancasila melalui BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI menunjukkan bahwa dasar negara Indonesia lahir dari semangat persatuan, toleransi, dan musyawarah. Maka oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita tidak hanya menghafal Pancasila, tetapi juga harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang atau lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.